penyelesaiannya bagaimana gitu kan, menggunakan metode apa, kemudian hasilnya apa atau dampaknya. Nah, itu biasanya di dalam jurnal ya, yang ada abstrak atau kata pengantar, ada pendahuluan, ada isinya, dan ada kesimpulan biasanya seperti itu. Kemudian ada referensinya dari mengacu ke buku, jurnal, atau pendapat ya, atau ini dari mana gitu kan ya, itu referensinya disebutkan di situ. Nah, alhamdulillah sudah mengenal jurnal. Namun sebelum ke tugas kelompok lagi, jadi hari ini sebenarnya bedah jurnal ya, tapi kan belum ditugaskan. Nah, ada tugas kelompok lagi. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu, atau mungkin teman-teman juga sudah mengikuti perkembangan database terdistribusi saat ini gitu kan. Nah, ini berkaitan dengan perkembangan database saat ini. Nah, jadi bagaimana perkembangan teknologi informasi saat ini begitu pesat ya, begitu cepat gitu kan. Nah, jadi kita kan bagaimana memilih kemarin database apa itu DBMS ya, database manajemen sistem. Nah, kan ada beberapa kategori atau jumlahnya misalnya bisa bertambah gitu kan seiring tadi perkembangan teknologi ya. Nah, di masa sekarang maupun di masa yang akan datang tentunya. Nah, ada juga DBMS yang konvensional yang sebelumnya mungkin sudah belajar di database dasar ya, database awal. Nah, kalau sekarang kan lebih ke berorientasi objek. Apakah sudah mengenal OOP atau OOD mungkin ya, OODBMS, object oriented, jadi berbasis ke objek ya, jadi berorientasi ke objek untuk database manajemen sistemnya. Nah, kalau yang di pemrograman sudah mengenal OOAD atau OOP, halo, sudah mendapatkan RPL, mata kuliah RPL, rekayasa perangkat lunak? Sudah Bu. Nah, berarti sudah mengenal ya, gitu kan. Nah, bagaimana saat ini perkembangan database manajemen sistem juga ternyata berorientasi objek ya, gitu kan, dari konvensional beralih. Nah, kemudian juga ada objeknya relasional ya, ada objek yang ada berorientasi objek, ada juga objek relasional gitu kan. Kalau berorientasi objek itu ODBMS ya, kalau yang relasional berarti OR objek relasional database manajemen sistem ya, ORDBMS. Nah, ada juga DBMS-nya untuk web atau internet ya, internet DBMS. Kemudian ada lagi sistem ya, sistem atau distributed DBMS. Nah, bagaimana gitu kan sistem manajemen basis data terdistribusi ada. Jadi ada beberapa perkembangan basis data saat ini ya. Tergantung nanti teman-teman mau menggunakannya yang mana, kebutuhannya untuk apa gitu kan, seperti itu. Jadi tidak hanya yang konvensional saja ya. Oke, kemudian kalau DBMS konvensional tentunya pemakainya tunggal hanya satu kan ya, gitu kan. Itu dari segi bagaimana model jaringannya, bagaimana relasionalnya. Nah, itu jadi masih memakai tunggal ya. Tapi bisa juga sih banyak pemakai ya, tetapi menerapkan basis datanya dengan model basis data yang lama gitu kan, bukan yang tadi sudah berbasis objek gitu kan, sudah berbasis objek relasional, sudah berbasis web atau internet, sudah berbasis terdistribusi gitu ya, distributif. Nah, itu jadi masih konvensional tentunya. Nah, kalau yang berorientasi objek sekarang OODBMS bagaimana Bu, atau objek oriented database management system gitu kan. Nah, ini kan perkembangan yang terjadi sekarang di dunia pemrograman itu pemrograman berorientasi objek ya, seperti yang teman-teman pelajari di RPL gitu kan. Nah, kalau yang dulu yang terstruktur ya,
yang konvensional mungkin jarang juga yang digunakan ya. Jadi lebih simpel lah untuk saat ini gitu kan, lebih langsung ke objeknya, apa objeknya gitu kan yang akan kita selesaikan ya, gitu kan permasalahannya. Jadi bagaimana nanti pekerjaan itu melakukan pekerjaan itu khusus seperti kalau objek itu gimana sih? Bagaimana ketika makan gitu ya, bagaimana bergerak gitu kan, bagaimana tidur, kemudian apalagi bagaimana maju mundur, nah itulah sudah dijelaskan ya di RPL. Nah itu jadi seorang manusia ya sebagai objek misalnya, ataupun bisa kendaraan dan lainnya seperti itu. Itu yang ODBMS ya. Nah kemudian ada juga yang pemrograman berorientasi objek. Nah ini tentunya teman-teman sudah mempelajari apa sih gitu kan object oriented programming itu. Silahkan, ada yang mau berkomentar? Isan? Halo? Ya, Bu. Ya. Apa sih menurut Anda apa pemahaman yang sudah dijelaskan di RPL ya berkaitan dengan pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming? Misalnya di lingkungan pemrograman kan sudah diterapkan OOP ya. Halo. Ya, Bu ya. Nah, ini semester berapa kemarin RPL-nya? Apakah RPL itu di semester sekarang sih, Bu. RPL ada, OP juga ada sekarang. Nah, sok bagaimana? Apa sih itu kan pemrograman berorientasi objek itu pasti sudah dijelaskan di awal. Apalagi ada OOP ya. Ya, paling yang saya pahami itu tentang lebih ke OP-nya ya, Bu. Nah, untuk OP-nya sendiri itu kan kita itu belajar soal, jadi kayak bikin coding itulah tentang algoritma tentang mesin hitung gitu, Bu. Ya kayak menghitung gimana sih cara menjumlahkan angka yang A sama angka yang B. Nah, si algoritmanya itu kita bikin dalam sebuah codingan gitu. Dan nanti kita bisa lihat hasilnya pas di run si program tersebut gitu, Bu. Cukup. Oke, Paling itu pemahaman dari saya. Algio, halo Algio. Halo Algio. Hildan. Halo Hildan, ini kok offline semua ya? Off cam semua. Ahmad Dandi. Ya, Bu. Ya, stop on cam. Ya, gimana menurut Anda Ahmad Dandi berkaitan dengan apa itu pemrograman berorientasi objek atau OOP? Lebih ke konsepnya, Bu, yang lebih jadi ke objek. Jadi objeknya bisa berisi data atau field, dan juga kodenya juga, Bu, berbeda dari yang sebelumnya gitu. Oke, ada kelas ya. Lebih terstruktur. Oke. Makasih Dandi. Oke, nah itu ya betul. Jadi konsepnya lebih ke objek ya. Lebih ke objek. Jadi silakan dibaca lagi lah bagaimana objek itu bisa diterapkan ke dalam lingkungan pemrograman gitu ya. Nah, misalnya gini dalam sebuah program, teman-teman ini kan terdapat menu ya. Ada menu kan? Nah, menu itu adalah sebuah objek gitu kan. Bagaimana tampilan layarnya, home-nya, kemudian di situ kan ada teks ya, tulisan misalnya. Kemudian
ada juga bagaimana user nanti bisa menginputkan datanya gitu kan, nah ke sebuah objek dan seterusnya. Contoh sederhananya seperti itulah gitu ya untuk pemrograman berorientasi objek. Nah, berbeda ya, sedikit berbeda dengan objek manusia sebenarnya gitu kan. Misalnya ada benda ya, misalnya mobil atau motor atau sepeda gitu kan ya, itu objek juga ya selain manusia. Nah, jadi bagaimana penggunaan istilah ada nanti sifat ya, kemudian digantikan dengan atribut gitu kan atau propertinya. Jadi dari satu objek punya properti gitu kan ya. Nah, itu kemudian bisa diganti juga istilahnya dengan metode atau metode ya gitu kan, metode di situ gitu kan, seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih gitu kan ya hubungan antara tadi objek satu dengan objek yang lainnya, mungkin itu sudah dipelajari lah, silakan ada pewarisan dan lainnya ya, atributnya atau metode dari kelas objeknya. Kan itu sekilas berkaitan dengan pemrograman berorientasi objek. Nah, bagaimana sekarang DBMS berorientasi objek atau ODBMS ya, Object Oriented Database Management System gitu kan. Apa sih keunggulannya gitu ya yang ditunjukkan oleh pemrograman berorientasi objek tersebut? Nah, bagaimana nanti bisa memberikan gagasan atau nanti bisa diterapkan juga ya dengan konsep yang sama. Nah, di lingkungan pengelolaan database juga sama dengan pemrograman berorientasi objek yang teman-teman sudah pelajari gitu ya. Gitu. Jadi menerapkan konsep yang sama ya pada lingkungan pemrograman atau pengelolaan, bukan pemrograman, pengelolaan basis data tentunya. Tuh, jadi ODBMS. Oke, itu istilah-istilahnya tadi ada ODBMS. Nah, bagaimana tadi ada apa itu DBMS untuk web atau internet, atau sering juga istilahnya internet DBMS ya, sudah mendengar apa belum? Halo, ada yang sudah mendengar? Belum. Internet DBMS. Nah, ini jadi untuk DBMS web atau internet masih ada yang join ya. Jadi ini untuk keperluan khusus, misalnya bagaimana sih menangani dokumen-dokumen ya atau halaman ya, halaman web yang banyak digunakan di dunia internet, tentunya harus ada database-nya kan. Nah, itu jadi dikatakan internet database. Kemudian bagaimana sih konsep basis data terdistribusi gitu ya. Jadi bagaimana kan tadi sejumlah elemen proses ya, proses di dalamnya gitu kan bisa terkoneksi melalui jaringan internet ya gitu kan, atau jaringan komputer. Dan bagaimana satu sama lain bisa bekerja sama ya dalam melakukan tugas atau fungsinya. Nah, itu jadi sistem komputasi terdistribusi seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan data terdistribusi yang sekarang banyak digunakan gitu kan? Nah, dari sekumpulan basis data tadi gitu kan, bagaimana tadi saling berhubungan satu sama lain, baik secara logika gitu kan, dan tentunya tersebar ya, saling terhubung satu sama lain, tentunya di dalam sebuah jaringan komputer. Nah, bagaimana dengan database manajemen sistemnya nih gitu kan, atau sistem manajemen basis datanya? Nah, bagaimana sistem softwarenya nanti, aplikasinya ya, bisa atau dapat mengelola nantinya gitu kan basis data terdistribusi tersebut yang tadi bisa bekerja sama ya, bisa tersebar tidak hanya di satu tempat saja tapi di beberapa tempat dengan koneksi jaringan tentunya gitu kan ya, seperti itu dengan jaringan komputer. Nah, itu untuk basis data terdistribusi saat ini. Oke, mungkin itu saja untuk apa itu sedikit pengantar bagaimana perkembangan basis data terdistribusi saat ini gitu kan. Jadi bagaimana ada beberapa teknik yang sudah kita pelajari ya, bagaimana memecahkan misalnya basis data menjadi unit-unit logika gitu kan, atau fragmen kemarin ya, fragmen basis data, kemudian
bagaimana gitu kan nantinya penggunaan replikasi data tersebut ya, bagaimana memungkinkan tidak gitu kan data tertentu itu bisa disimpan dari satu site atau dari satu tempat gitu kan. Nah, kemudian bagaimana nantinya si proses alokasi fragmen dan replikasi fragmen tadi, penyimpanan di berbagai site-nya, itu teknik untuk memecahkan basis data tentunya ya. Di sini basis data terdistribusi. Nah, oke, mungkin itu pengantar. Nah, sekarang kita sudah mengetahui barusannya sedikit gitu kan. Apa itu perkembangan basis data terdistribusi saat ini. Nah, bagaimana penerapannya, implementasinya, gitu kan saat ini. Nah, ini tugas teman-teman, silakan dicatat. Tugas kelompok ya, cari jurnal. Kalau jurnal itu kan penelitian saat ini ya. Saat ini, apalagi dari 2000 carinya jurnal dari 2017 lah ya, 2017 sampai 2021 sudah pada keluar kayaknya jurnalnya yang berkaitan dengan implementasi penerapan basis data terdistribusi ya. Jadi teknik boleh teknik basis data terdistribusi atau tadi implementasi basis data terdistribusi. Jadi apa saja sih yang berkaitan dengan database terdistribusi yang saat ini menjadi masalah gitu ya, yang dipecahkan atau diteliti oleh para ahli. Ya, nanti kita akan tahu perkembangannya di situ karena itu bukan hanya sebagai konsep, hanya sebagai teori saja, tetapi itu implementasinya gitu ya sudah diaplikasikan nanti bisa di objek penelitiannya kan bisa di satu database pemerintahan, misalnya bisa di database perusahaan ya, industri dan lainnya. Jadi dari berbagai bidang lah ya gitu kan. Atau tadi dari database apa itu medsos misalnya ya, gitu kan web yang memerlukan tadi ternyata pengelolaan dokumen atau halaman web ternyata ada database-nya loh gitu kan, seperti itu. Oke, jadi silakan sekali lagi cari jurnal nasional maupun internasional dari tahun 2017 sampai tahun 2021 berkaitan dengan implementasi database terdistribusi atau database terdistribusi, boleh kan, atau teknik database terdistribusi, baik tadi yang menggunakan OODBMS, ORDBMS, kemudian internet DBMS ya, seperti itu, boleh gitu kan. Jadi minggu depan kita presentasi ya, Nah, presentasinya apa Bu? Kita bareng-bareng kelompok dengan Ibu nanti bagaimana kita bedah jurnal tersebut. Nah, teman-teman sekarang mencari jurnal tersebut. Nah, kemudian teman-teman lihat, tahun berapa, judulnya apa, penulisnya siapa. Ini tentang apa sih isinya gitu kan, metode yang digunakannya apa. Sebelum ke metode mungkin permasalahannya apa sih ini gitu kan ya, yang diteliti oleh penulis atau ahlinya. Nah, misalnya permasalahannya, kemudian mereka memberikan solusinya dengan menggunakan metode tertentu gitu. Nah, kemudian nanti dipecahkanlah hasilnya seperti apa gitu kan, hasil dari penelitiannya. Tentunya itu akan update ya. Jadi terkini lah kalau dari 2017 ya. Jadi pasti mengikuti database terdistribusi. Awas jangan lupa teman-teman ini keywordnya harus ada database terdistribusinya ya. Bukan hanya database-nya saja, tapi database terdistribusi. Seperti itu, jurnal nasional maupun internasional. Oke, seperti apa Bu nanti membuat slide untuk kita presentasikan? Nah, teman-teman dibaca dulu ya, jangan sampai nanti Ibu buka slide-nya di Classroom, plug aja gitu kan jurnalnya. Jadi jurnalnya disebutkan, tapi teman-teman bisa memparafrase. Apakah sudah tahu parafrase? Halo? Ada yang sudah mengenal parafrase? Halo? Belum. Belum. Nah,
Jadi parafrase itu teman-teman merangkum lagi ya dari yang jurnal itu jelaskan. Jadi bukan bahasa jurnal, tapi kita merubah lagi bahasa teman-teman ya. Merubah lagi, misalnya gini, database terdistribusi adalah misalnya kumpulan elemen yang saling terhubung dengan menggunakan jaringan komputer misalnya. Nah, teman-teman bahasakan lagi gitu kan, buat lagi bahasa teman-teman selain yang tadi, tapi acuannya ke yang tadi. Seperti itu dengan bahasa teman-teman lah menjelaskannya dengan singkat. Tapi nanti kerangkanya atau formatnya seperti apa nanti itu akan berikan ya. Untuk format untuk presentasinya gitu kan. Atau untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ibu ingin bertanya? Jurnalnya kalau sama, makanya kalau yang sudah dapat silahkan nanti Ibu bikin listnya di grup WhatsApp kelasnya. Tidak boleh sama satu kelompok satu dengan yang lainnya. Ya, tidak boleh sama. Jadi siapa yang duluan cepat tuliskan kelompok berapa, nama jurnalnya apa, ya. Kelompok berapa, nama jurnalnya apa. Jadi tidak repot lagi nanti KM-nya ya. Jadi tulis dari sekarang silakan satu kelompok berapa orang, cari jurnal, nanti yang akan dipilihnya jurnal yang mana, cepat nanti tuliskan di grup WhatsApp kelasnya. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan tugas? Ibu izin bertanya, Bu. Bu izin bertanya. Halo. Silakan tanyakan. Iya Bu, izin bertanya. Ini kelompoknya yang 3 orang atau yang 5 orang, Bu? Oke, ya. Siapa tadi Ihsan yang bertanya? Hildan, Bu. Oke, Hildan, ya. Halo Hildan. Iya Bu, izin bertanya Bu. Ini kelompoknya yang 3 orang atau yang 5 orang, Bu? Yang 3 orang sajalah. Ya. Baik Bu, baik. Siap. Nanti tulisannya kelompok, kalau lupa kelompoknya kelompok berapa, pokoknya kelompok namanya siapa ya, timnya, kemudian judul jurnalnya, seperti itu. Nah, bagaimana tuh membaginya? Misalnya satu kelompok ada 3 orang nih. Ya, 3 orang itu semua harus mencari, nanti dipilih ya, diskusikan mana yang mau diambil. Jangan satu yang kerja. Kata Ibu, kata tugas kelompok itu kan harus berbarengan ya, bareng-bareng gitu kan kerjanya. Kalau yang nggak kerja ya udah jangan diikutkan, biar dia bisa sendiri. Jadi caranya seperti tadi ya. Jadi cari, kalau 3 orang satu kelompok, 3-3-nya cari per orangnya. Kemudian nanti tentukan yang mana nih yang diambil gitu kan ya, untuk jadi tugas kelompoknya. Oke, ada lagi? Bu izin bertanya Bu, Boleh. terkait tugas kelompok, kan ini yang kelompok 3 orang ya Bu. Nah, dalam kelompok itu pasti ada orang yang ini Bu, kayak cuek itu gak ngerjain tugas, apakah langsung gak ditulis aja gitu Bu? Ya, kalau sudah tidak bisa dihubungi, tidak ada respon, nggak usah ditulis, biar sendiri atau membentuk kelompok lain. Membentuk kelompok baru. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau dengan tugas jurnalnya, paham ya? Paham Bu. Oke. Nah, sekarang diselesaikan karena teman-teman ditunggu sama Ibu sampai jam 12 ya. Nah, sekarang kan nyari juga agak lama ya, nyari jurnal yang berkaitan dengan database terdistribusi ya, implementasi atau bisa juga dengan teknik database terdistribusi.
sampai jam 12 ditunggu di grup WhatsApp kelas. Kalau untuk judul ya dan anggotanya. Nah, berarti minggu depan kita sudah siap bedah jurnalnya. Teman-teman siapkan jurnalnya, kemudian teman-teman juga sudah membuat bahan presentasi sedikit lah gitu ya. Hanya intinya saja selain tadi jurnal aslinya. Tuh. Oke, kalau tidak ada lagi, sesi pertama dilanjut dengan tugas kelompok ya. Sekali lagi untuk tugasnya sampai jam 12. Jadi kalau lewat dari jam 12 sudah tidak menerima lagi judul pengajuan ya. Pengajuan jurnal ya. Jurnal yang sudah teman-teman seleksi atau sudah putuskan untuk dibedah minggu depan. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Nah, ini KM mana KM? Saya, Bu. Hildan ini ada 44 orang. Tolong nanti direkap ya hari ini. Siap, Bu. Sudah. Nah, sesudah direkap, Ibu juga minta yang tidak hadirnya berapa orang. Ya. Baik. Sip. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, dan boleh teman-teman menanyakan langsung nanti di WhatsApp grup kelasnya. Sekian untuk sesi 1 ya, kita lanjut ke diskusi kelompok sesi 2 dan tugasnya diselesaikan. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disconnect.